Selamat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat dunia tambang kita. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan buat saudara-saudara saya atau sahabat dunia tambang kita, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, pertanyaan yang akan kita ulas pada pagi hari ini berbunyi demikian. Selamat pagi Bang, mau tanya, bagaimana menentukan sebuah alat angkut, dump truck atau trailer overload atau tidak? Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibatnya kalau alat angkut overload? Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi overload? Baik, langsung saja sahabat dunia tambang kita. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana mengetahui, ya kira-kira begitu, bagaimana mengetahui sebuah alat angkut overload atau tidak? Semua alat angkut, baik itu berupa rigid truck atau trailer, memiliki batasan kemampuan. Batasan kemampuan untuk sebuah rigid truck kita sebut sebagai GVW, Gross Vehicle Weight, yang merupakan kombinasi atau gabungan atau resultan. Ya, itu kenapa juga sering disebut GVWR, Gross Vehicle Weight Resultant. Nah, maka gabungan dari berat dirinya sendiri dan berat muatan yang dia pikul. Artinya mulai dari berat cabin and chassis, kemudian berat vesselnya, termasuk berat supirnya, termasuk berat aksesoris ataupun tools, misalnya kalau dia bawa tools atau aksesoris seperti misalkan traffic cone ada dia bawa, dan semua intinya adalah semua beban yang berada di atas chassis, termasuk chassisnya sendiri. Itulah giveaway. Nah, kemudian untuk trailer kita kenal sebagai GCW atau Gross Combination Weight. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah trailer atau satu set trailer terdiri dari dua komponen utama, yaitu adalah prime mover dan juga trailernya sendiri. Maka yang termasuk dalam GCW atau Gross Combination Weight adalah berat prime movernya plus berat trailernya plus berat beban yang sedang ditarik. Termasuk juga berat supir dan aksesoris dan segala macam yang berada di dalam prime mover atau berada di atas trailer. Nah, itulah batasannya. Sebuah alat angkut baik berupa rigid truck ataupun trailer dikatakan overload kalau beban yang diangkut atau untuk trailer beban yang ditarik lebih besar dari yang seharusnya. Pertanyaannya, yang seharusnya berapa? Maka kita perlu melihat technical specification dari truk tersebut. Misalkan kita punya contoh di sini, truknya adalah misalnya Mercy Actros 3331K. Ya, kalau kita lihat technical specification sebagaimana ditunjukkan pada monitor, di sini disebutkan GVW-nya adalah 33 ton. Kemudian berat cabin and chassis 9,321 ton. Nah, maka sisanya adalah 23,679. Sisanya ini GVW tadi 33 dikurang berat cabin and chassis 9,321. Itu 23,679. Nah, sisanya ini dipergunakan untuk apa? Yang pertama untuk berat vessel, kemudian untuk berat muatannya atau sering kita sebut sebagai payload, plus berat supir dan aksesoris-aksesoris dan semuanya. Ya, maka misalnya kita ambil asumsi berat vesselnya adalah 3,5 ton, ya. Maka sisa untuk payload atau untuk beban yang akan diangkut adalah 20,179 ton. Taruhlah misalkan aksesoris dan berat supir itu 179 kilo. Itu berarti sisa untuk beban yang bisa diangkut itu adalah 20 ton. Maka sebuah alat angkut dikatakan overload kalau beban yang diangkut, contoh untuk Mercy Actros 3331K ini, kalau muatannya lebih dari 20 ton. Akan tetapi semua alat angkut memiliki toleransi overload, sahabat dunia tambang kita. Ada yang memiliki toleransi overload sampai dengan 10% misalnya. Maka kalau tadi maksimum payloadnya 20 ton, kalau misalnya toleransi overloadnya 10%, maka dia boleh overload sampai 2 ton. Alias 20 plus 2, maka total payloadnya adalah 22 ton. Itu maksimumnya. Nah, akan tetapi pabrikan biasanya tidak merekomendasikan, sebisa mungkin
kita beroperasi di luar atau di bawah dari toleransi overload ini. Jangan sampai masuk area toleransi overload. Kalaupun masuk, tidak langsung failed alatnya. Ibarat kata kalau traffic light, kalau masuk area toleransi overload, itu udah lampu kuning. Kalau di bawah toleransi overload, itu lampu hijau. Kalau sudah overload, itu lampu merah. Kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau alat angkut overload, apa akibatnya? Nah, begini sahabat dunia tambang kita. Tentunya sesuai dengan technical specification yang dibuat oleh pabrikan, misalnya tadi Mercy Actros 3331K, maka giveaway-nya tadi adalah 33 ton. Maka semua komponen di dalam truk ini, baik itu cabin and chassis maupun vessel, itu sudah didesain mampu menampung atau menanggung beban 33 ton. Maka kalau sampai overload, apa yang terjadi? Chassis bisa patah. Dan kalau sampai chassis patah, bayangkan breakdown time-nya atau untuk memperbaiki atau bahkan mengganti chassis, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Maka selama itu jugalah kita kehilangan waktu produksi. Ya, kehilangan waktu produksi, kemudian kita harus alokasikan manpower, harus alokasikan cost untuk membeli chassis baru atau repair chassis. Akibatnya berat sekali, sahabat dunia tambang kita. Tadi chassis patah. Kemudian bisa juga vesselnya yang crack, misalkan. Karena tadi kita sudah hitung payload maksimum 20 ton. Kalau misalkan toleransi overload 10%, maka maksimum payload itu menjadi 22 ton. Tentunya struktur dari vessel itu sudah didesain mampu menampung atau menanggung beban maksimum 22 ton. Kalau lebih dari itu bisa crack. Yang ketiga, akibatnya juga axle bisa patah. Ya, karena overload, axle bisa patah. Kemudian ban pecah misalnya saat operasi. Ban pecah saat operasi atau saat traveling, malah bisa terbalik dump trucknya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan menjadi rendah. Karena sudah overload, terlalu berat muatannya. Kecepatan rendah, cycle time menjadi tinggi. Betul, kita misalkan nggak apa-apa overload supaya produksi tinggi. Artinya kapasitas naik, tapi cycle time juga bertambah besar. Artinya produksi nggak naik-naik juga jadinya. Kemudian selanjutnya, pada saat ada tanjakan atau grade jalan agak tinggi misalnya, maka alat angkut tersebut tidak akan kuat menanjak. Bahkan bisa mundur, bisa menabrak kendaraan yang di belakangnya, malah bisa terjadi kecelakaan. Dan karena overload, engine akan selalu bekerja di RPM tinggi. Akibatnya engine gampang rusak. Jadi intinya adalah banyak kerugian yang terjadi kalau alat angkut kita overload. Maka sebisa mungkin hindari overload. Overload bukan solusi untuk mencapai target produksi. Akan tetapi target produksi bisa dicapai dengan unjuk kerja alat yang tinggi. Seperti physical availability tinggi, mechanical availability, kemudian UA, EU, dan pencapaian produktivitas. Sebagaimana sudah diatur di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, lampiran 2, halaman 116. Itu kunci produktivitas alat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi overload? Nah, yang pertama bisa kita lakukan adalah kita menghitung dulu berapa alokasi kekuatan truk ini untuk payload. Misalnya, tadi kita untuk Mercy Actros 3331K sudah kita hitung. Giveaway-nya 33 ton, akan tetapi payload maksimumnya adalah 20 ton. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Maka mari kita muatin alat angkut kita ini, Mercy kita ini, jangan lebih dari 20 ton. Nah, akan tetapi itu sudah kita lakukan misalkan, itu sudah kita rencanakan. Nah, akan tetapi yang terjadi di lapangan bisa saja terjadi overload yang tidak disengaja. Overload yang tidak disengaja ini berarti begini. Misalnya Mercy Actros ini kita loading dengan alat gali muat atau ekskavator kelas PC 400 misalkan. Nah, di mana kekuatan atau payload maksimum di dalam bucketnya PC 400, kalau kita lihat di handbook Komatsu, kalau dia untuk rock bucket bisa 1,7 meter kubik. 1,7 meter kubik. Taruhlah misalnya density gampangnya 2 ton per meter kubik. Berarti payload maksimum
bisa 3,4 ton. Maka pada saat loading batu bara misalkan, kalau ini ngangkut batu bara gitu ya, di mana density batu bara taruhlah 1 ton per meter kubik. Maka kita gantilah rock bucket tadi menjadi coal bucket. Yang tadinya 1,7 meter kubik volume dari bucket dengan profil muatan heap misalkan. Nah, sekarang kita ganti menjadi coal bucket dengan ukuran 3,4 meter kubik atau 3,5 meter kubik lah misalnya. Dengan density 1 ton per meter kubik, maka payload di bucket 3,5 ton. Nah, tadi vesselnya Mercy kita bisa menampung 20 meter kubik. Yang memuat itu bucketnya 3,5 meter kubik. Maka biasanya kita suruh berapa kali bucket nih satu Mercy. Maka kita perintahkan misalkan 6 kali bucket. Padahal 6 kali bucket, 6 kali 3,5 meter kubik, itu sudah 21 meter kubik. Alias 21 ton, karena density-nya 1 ton per meter kubik. Padahal tadi payload maksimum yang bisa diangkut adalah hanya 20 meter kubik atau 20 ton. Maka overload sudah. Nah, itu sering kita sebut sebagai overload yang tidak disengaja. Akan tetapi mau sengaja atau tidak sengaja, overload itu dampaknya sama. Ya, maka koreksi ya. Nah, kita sampaikan ke operator alat gali muat kita, di bucket yang ke-6 jangan terlalu penuh misalnya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Baik sahabat dunia tambang kita, 3 pertanyaan sudah kita jawab ya. Bagaimana mendeteksi overload atau bagaimana mengetahui sebuah alat angkut overload atau tidak, apa dampaknya, dan kalau terjadi overload apa perbaikan yang harus kita lakukan. Dan hindari overload sebisa mungkin. Dan satu pesan dunia tambang kita, overload bukan solusi untuk meningkatkan produksi atau mencapai target produksi. Tapi target produksi atau produksi yang tinggi bisa dicapai dengan unjuk kerja alat yang tinggi. Apa saja unjuk kerja peralatan bisa dilihat di video-video kita yang sebelumnya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.